Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali buat teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini Maka mau berbagi cerita, mau sharing kepada kalian semua. Pertama-tama saya ucapkan diri, memperkenalkan diri. Saya Maka mau sharing kepada kalian semua tentang sebuah keberkahan yang tentunya ada dua hal yang mungkin saya pernah menyimak dari sebuah kontennya Pak Ustadz Nasrullah, yang dimana ketika keberkahan itu datang dengan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Pada intinya Allah akan menitipkan rezeki kepada kita semua dengan melalui keridhaan ataupun kebahagiaan orang lain atas apa yang kita lakukan. Nah, maka dari itu saya mau berbagi cerita. Ternyata apa yang pernah saya jalankan, apa yang pernah saya lakukan dengan dua hal ini, yaitu membahagiakan dan memuliakan terhadap mungkin orang-orang di sekitar kita. Dan ternyata pintu keberkahan, pintu rezeki itu akan mulai terbuka ketika keberkahan itu sudah menutup, tidak ada jalan, tidak ada pilihan. Dan dengan menjalankan amalan ini ataupun menjalankan dua hal ini, ternyata Allah memberikan jalan kembali untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik. Buat teman-teman yang masih ngerasa kehidupannya masih banyak kekurangan, masih banyak kegelisahan, kegalauan, pada intinya kita jangan terlalu fokus dengan yang namanya permasalahan hidup ini. Walaupun pada nyatanya kita sedang susah, kita sedang terpuruk, tapi kita masih ada rasa yang harus kita syukuri ketika kita diberikan keterpurukan dalam materi ataupun dalam kesehatan kita. Tapi kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan umur oleh Allah SWT untuk menjalankan hidup ini. Nah, langkah yang harus kita jalankan atau yang kita harus terus menjalankan kehidupan ini dengan baik, yang pertama, kita membuat sebuah perubahan, punya prinsip, mulai dari bangun pagi, menjalankan aktivitas pagi, dan mulai berhubungan baik dengan Allah SWT, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Walaupun di sisi kita masih banyak kekurangan, punya hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan, tapi alangkah baiknya kita bisa menyadari, mengakui apa yang pernah kita perbuat untuk mohon ampun kepada Allah SWT. Karena keberkahan juga terkadang datang dengan sebuah ampunan Allah SWT. Maka dari itu saya ambil contoh ketika saya punya masalah dengan misalkan sama teman kita. Karena posisinya kita sedang ada masalah, maka kita tidak ada koneksi apa-apa dengan teman kita itu. Entah berbuat baik, makan bareng, atau misalkan main bareng, itu nggak ada hal-hal yang akan kita jalankan karena kita ada rasa benci atau marah. Gitu kan? Jadi terputus hubungan kita dengan teman kita. Maka keberkahannya juga tertutup oleh Allah SWT. Tapi gimana kalau hubungan kita baik dengan teman kita dengan menjalankan dua hal, yaitu membahagiakan dan memuliakan. Dan tentunya Allah memberikan kita kesempatan mendatangkan keberkahan, silaturahmi kita terus menyambung dan akan melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Entah itu kita sharing dalam pekerjaan,
dalam punya hal-hal apa gitu, dan pada akhirnya menimbulkan hal-hal kebaikan. Nah, pada intinya hidup sehat, hidup baik diawali dengan kata kita mulai berurusan baik dengan Allah. Itu yang pertama. Mulai memperbaiki niat kita, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, mulai menjaga ucapan kita dari ucapan yang salah, dan yang paling penting karena sombong di hadapan Allah SWT itu adalah orang yang tidak mengakui kesalahannya. Maka dari itu, seberapapun dosa kita, seberapapun kesalahan kita di masa lalu kita, mungkin setiap manusia pasti beda-beda, dan pada intinya kalau kita punya rasa menerima, mengakui, menyadari, maka itulah kunci awal Allah memberikan keberkahan kepada kita. Paling itu yang Mang Aka sharingkan pada kesempatan kali ini. Mohon dimaklumi kalau ada kata-kata yang salah, dan jika ada masukan dan saran boleh dituliskan di dalam komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.